Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat dan peserta ibadah live streaming di mana saja berada. Selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di gereja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Penekanan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Yang pertama pada poin yang ketiga, tolong Bapak Ibu memperhatikan warta jemaat. Ibadah Rabu Abu dilaksanakan pada Rabu 5 Maret pada pukul 17 WITA di pelayanan Bunga Lalan atas perhatian dan kehadiran warga jemaat Rantepao. Poin yang ke-23, ibadah lansa jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Senin 3 Maret pada pukul 9.00 di gedung gereja jemaat Rantepao. Sesudah ibadah dilanjutkan kunjungan Mak Karaman ke rumah duka almarhumah Stin Sambo atau akrab disapa Nenek Pedi. Poin 24, ibadah bulanan PKB Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret pada pukul 17 di gedung gereja Jemaat Rantepao. Tuan rumah adalah kelompok pelayanan 7. Poin 25, puncak pekan anak gereja Toraja pada hari ini Minggu 2 Maret, maka dalam akad ibadah hari Minggu melibatkan anak SMGT. Poin ke-26, berita jemaat disampaikan kepada warga jemaat Rantepao bahwa 1. Bapak Pendeta David Tiranda STH tidak ada di tempat mulai tanggal 6 sampai dengan 11 Maret 2025 untuk menghadiri wisuda anak kekasih Grace Nolanda Putri Tiranda di Yogyakarta. Harap maklum. Kedua, Saudara Tenny, Sarjana Teologi dan Saudari Jeniati Jace Sanda, Sarjana Teologi yang selama ini sebagai tenaga magang, akan mengakhiri masa pelayanannya di Jemaat Rantepao mulai tanggal 3 Maret 2025 untuk mengikuti pembekalan calon proponen Gereja Toraja. Poin 27, keputusan rapat kerja Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao mulai bulan Maret diatur perubahan jam ibadah di gedung gereja dan gedung pelayanan Bunga Lalan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah jam 6 dan jam 16 tetap dilaksanakan di gedung gereja Jemaat Rantepao. Yang kedua, ibadah jam 9 dan ibadah pukul 18 dilaksanakan di gedung pelayanan Bunga Lalan. Atas perhatian warga jemaat diucapkan terima kasih. Poin 28, pelayanan pemberkatan perkawinan kepada 1. Saudari Erna Nurianti dengan Saudara Yohanes Pehan Baba Korebima dilaksanakan pada hari Senin 3 Maret pukul 9.00 di gedung gereja Katolik Paroki Santa Teresa Rantepao.
Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.00 di Hotel Hiltra. Kedua, Saudari Octaviana Nelly Borong dengan Saudara Arskelo Pasampang dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret pada pukul 9.00 di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.00 di Hotel Hiltra. 3. Saudari Ferry Bara dengan Saudara Luki Bangalino dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Maret pukul 9.00 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Resepsi perkawinan dilaksanakan pada hari yang sama pada pukul 12.00 di Hotel Prince. Mohon dukungan doa warga Jemaat Rantepao. Poin ke-30, berita duka cita. Telah meninggal dunia 1. Saudara Desti Takke atau akrab disapa Papa Gilang pada hari Selasa 25 Februari di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Parinding Dende. 2. Ibu Stin Sambo atau akrab disapa Nenek Pedi, orang tua dari Bapak Pasapan Alorante atau mertua dari Ibu Penatua Magdalena Deruntulalo dan Ibu Mendo Alorante atau mertua dari Bapak Maraya Alosomba pada hari Rabu 26 Februari di Rumah Sakit Hermina Makassar. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 3. Ketiga, Ibu Maria Ate, orang tua dari Ibu Deken Sari Septiani Tangke atau mertua dari Bapak Rudi Suling, tante dari Ibu Damaris, tante dari Bapak Mikael Patintingan atau Bapak Pierre pada hari Sabtu 1 Maret di Rumah Sakit Elim. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman kelompok pelayanan 6. Ibadah penghiburan dilaksanakan pada hari ini pukul 17.30. 4. Bapak Serka Purnawirawan Anton Saniba, orang tua dari Bapak Marli Saniba, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 6, pada hari Senin 24 Februari di Rumah Sakit Laki Padada. Jenazah sekarang berada di rumah kediaman Bangkelekila. Segenap majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Poin ke-31, dengan penuh sukacita, majelis gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada anggota baru yaitu Bapak Andi Saul Madeten dan istri Ibu Dearisma Desiana Lebang, dan sekarang bertempat tinggal di kelompok pelayanan 7B. Sekiranya Bapak Ibu yang disebut namanya ada ya hadir, dimohon untuk berdiri. Ya, terima kasih. Poin ke-32, Gereja Toraja Jemaat Rantepao membuka lowongan pekerjaan untuk tenaga security atau satpam. Jadi untuk lebih jelasnya datang di kantor Jemaat Rantepao, menanyakan langsung ke tata usaha setiap jam kerja. Demikianlah beberapa penekanan warta jemaat atas perhatian Bapak Ibu Saudara sekalian. Diucapkan terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat malam orang tua dan saudaraku yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh baik di dalam kehidupan kita. Mengenang tanggal 5 Maret 2023, saya bersama Jais diutus untuk mengemban pelayanan di Gereja Toraja Jemaat Rantepao sebagai tenaga pemberdayaan. Saya sungguh bersyukur karena dapat bertumbuh di lingkungan ini sejak anak-anak sampai pemuda, dapat mengenal persekutuan, diberi kesempatan untuk melayani dan berjuang menjadi pribadi yang lebih baik sampai menjadi tenaga pemberdayaan. Orang tua dan saudaraku, begitu banyak hal yang telah kita lakukan bersama. Suka, duka telah kita lalui bersama. Semuanya itu menjadi pengalaman yang berharga bagi kami berdua dan bekal untuk melanjutkan pelayanan di tempat yang berbeda. Oleh karenanya, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari Bapak Pendeta David Tiranda, Bapak Pendeta Yonatan Mangalo, pendeta-pendeta tugas khusus, pengerja gereja, segenap penatua dan diaken, pengurus-pengurus OIG, SMGT, PPGT, PWGT, PKBGT, dan lansia, bahkan segenap warga jemaat Rantepao. Terima kasih telah mengasihi kami seperti Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Syukur hanya kepada Allah Sang Pemilik persekutuan. Dialah sumber kehidupan, berkat dan kebaikan bagi kita. Kami sangat bersyukur bahwa Tuhan memakai jemaat Rantepao untuk kami banyak belajar. Tuhan boleh memakai jemaat Rantepao untuk kami semakin diperlengkapi, dan Tuhan memakai jemaat Rantepao untuk kami semakin banyak belajar hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan. Hal yang paling saya syukuri bahwa saya selama di jemaat Rantepao hanyalah seorang penumpang dan pendatang. Tapi hal yang luar biasa Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa saya boleh diterima dengan baik, disambut dengan sukacita, didukung untuk bersama-sama berproses dalam rangka mempersiapkan diri menjadi pelayan Tuhan, menjadi pendeta gereja Toraja. Saya sangat bersyukur untuk itu, dan kami mohon maaf Bapak Ibu jikalau mungkin ada perkataan atau tindakan kami yang menyakiti hati Bapak Ibu yang tidak berkenan bagi kita semua. Mohon untuk dimaafkan, dan kami mohon pamit dari hadapan Bapak Ibu sebagai tenaga pemberdayaan di tengah-tengah jemaat Rantepao, dan doakanlah jika Tuhan berkenan mulai esok hari 3 Maret 2025 selama 6 minggu kami akan berproses di Institut Teologia Gereja Toraja di Tangmentoy. Biarlah kiranya semua boleh berjalan dengan baik dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami pamit Bapak Ibu, terima kasih sekali lagi, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Selamat sore dan menjelang malam, jemaat Tuhan. Mari mempersiapkan diri untuk menyembah, memuliakan Tuhan. Selamat hari Minggu. Senang kita dapat berjumpa hari ini dalam kesempatan beribadah kepada Tuhan. Hai anak-anak sekolah minggu, apa kabarmu hari ini? Ya, luar biasa. Tidak ada anak sekolah minggu ya. Syukur kepada Tuhan atas pertolongan dan berkatnya dalam pelaksanaan pekan anak gereja Toraja yang puncaknya kita rayakan hari ini. Hari ini juga kita merayakan Minggu Transfigurasi. Tema yang menuntun kita, berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Mari semua anak-anak Tuhan kita bergembira memuliakan namanya. Sambil kita berdiri memuji memuliakan Tuhan, mari kawan-kawan nyanyi gembira. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Nyanyikan kasih Yesus, gaungkan sukanya. Maklumkan nama Yesus. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, gembira mengikuti bunyi lagunya. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Suka bagai terang surya, suka bagai embun, suka bagai pelangi. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, mari kawan-kawan nyanyi gembira, ikuti lagu ini. Mari kawan-kawan nyanyi gembira, supaya isi dunia mendengarkannya. Kita bergembira karena Tuhan memanggil kita untuk bersekutu dengannya, sehingga kita meyakini dan percaya bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam sejahtera bagi kamu sekalian. Silakan duduk. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur dengan membaca Mazmur 99 ayat 1 sampai pada ayatnya yang ke-9. Kita akan membaca secara alternatif antara majelis gereja dan jemaat. Kita akan membaca secara alternatif pada ayatnya yang kedua. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar, Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Raja yang kuat, yang mencintai hukum.
hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Musa dan Harun di antara imam-imamnya. Dalam tiang awan ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada ketentuannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni mereka, tapi juga membalas perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita. Dan sujudlah menyembah kepada gunungnya yang kudus, sebab Tuhan Allah kita kudus. Demikianlah mazmur kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah bersama kita berdiri untuk mendengarkan dan mengaminkan akan perintah mengasihi. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab itu sebagai anak-anak yang terkasih, teladanilah Allah dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Benarlah Bapak Ibu, saudara-saudara, betapa indahnya hidup bersatu dan bersekutu dengan Allah. Namun dosa seringkali menyelubungi serta menghalangi kita untuk mengalami hadirat Tuhan. Orang tua dan anak-anak yang sama dikasihi Tuhan, Yesus Kristus telah memberikan teladan bagaimana seharusnya mengasihi. Namun seringkali kita gagal meneladani kasih itu. Marilah merendahkan hati, mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami seringkali menyakiti hati orang tua kami, membuat mereka kesal dan marah. Mereka selalu berusaha mendidik dan membesarkan kami. Tuhan Yesus, ampuni kami jika kami pernah tidak menghargai kasih sayang mereka. Ya Tuhan,
kami mengaku serta memohon pengampunan-Mu. Jika karena kesibukan pekerjaan, kami kurang memiliki waktu memperhatikan anak-anak kami dan memberi kasih sayang kepada mereka, bahkan mungkin mulut kami sering membentak kalau mereka mengganggu pekerjaan kami. Ya Tuhan, kami mengaku serta memohon pengampunan-Mu jika kami sering tidak sabar dalam mendidik dan mengarahkan mereka. Kami telah melukai hati mereka saat memaksa dan membentak dengan kata-kata yang kasar agar mereka mengikuti kemauan kami. Saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan serta dan menebuskan kita. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membawa persembahan kita sebagai tanda ucapan syukur kita atas segala anugerah Tuhan, berkat Tuhan yang telah kita terima, terlebih keselamatan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Sebelum kita membawa persembahan kita, dengarkanlah Mazmur 99 ayat 3. Biarlah mereka memuji nama-Mu yang besar dan dahsyat. Dialah yang kudus. Mari kita menyanyikan, memuji Tuhan sambil membawa ungkapan persembahan kita dengan melakukan kunaikkan lagu yang merdu. Naikkan lagu yang merdu, mazmur pujianku, karena karya-Mu yang agung, pencipta semesta. Segala yang Kau ciptakan penuh keindahan, membawa kebahagiaan bagi segala makhluk. Lembah, gunung, sawah, dan laut
anggota jemaat yang akan kita lelang. Mohon majelis. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, pada saat ini ada persembahan syukur dari warga jemaat Rantepau yang akan kita uangkan sehubungan dengan penyelesaian gedung bunga lalan yang kita tempati ini. Ya, kita akan lelang secara lelang Amerika. Ya, yang mau menyumbang atau bersyukur melalui persembahan ini, angkat tangan saja nanti majelis yang layani. Ya, kita mulai. Tidak ada? Oh, iya, di belakang. Siapa lagi? Ya, ini yang kita tempat ini. Ada di atas barangkali? Ada lagi? Angkat tangan Bapak Ibu. Ya. Tidak ada lagi? Di atas? Persembahan syukur. Ya. Ada lagi? Mungkin ada di atas. Ibu tolong naik di atas. Angkat tangan yang berminat. Siapa? Angkat tangan. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi. Siapa yang terakhir di situ? Ibu mana ya? Yang terakhir? Mana? Ya, yang terakhir itu yang bawa ini jagung 3 kali. Tidak ada 1-2-nya. Ya, yang terakhir. Oke. Sini nak. Wah, ya teh manuk. Tadi lelang biasa toh. Manuk londong. Malaki patasui sa lusu bani ta sayu. Pira mo? Ya, pira mo? Tahu mereka? Pemandu-mandu lah. Kalau si kambele-bele kita. Tahu mo? Lepe pental lu mi? 100 pisan. 100 pisan. 100 penduan. Dia kata lu ratu itu. Pisan penduan. Oh pental lu. 100. Ya, terus semangat. Nah, seorang ibu sulit untuk persembahan. Kata adalah, oh melo di bubur mana ada menurut tak? Yo, ya tema lelang manuk ni nak bisa na lelang. Ya, pira mau? Pira? Tahu mau? Oh ya nata amo ku pepental lompat oke. Tahu mereka? Hah? 50 pesan penduan
50 pentalun. Berapa aja? Oh iya. Ya, kurri sumanga, lako kita soal nasang. Tu pada nala katanan. Lante kamenomban ta bungito tema. Bersemangat. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk ke dalam doa persembahan, kita akan dari anak-anak kita sekolah minggu. Disilakan.
Yesus, sekarang kami telah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkatinya. Amin. Kita kembali merespon persembahan kita dengan memuji memuliakan Tuhan, persembahan kami. Persembahan kami yang kami bawalah, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Firman Tuhan akan bersama kita baca, dengarkan, dan kita renungkan. Kita memohon tuntunan dan hikmat Roh Kudus untuk memampukan memberi hikmat bagi kita memahami firman-Nya. Kita berdoa dalam bentuk nyanyian. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku. Sebelumnya kami dengar perkataan Tuhanku. Tuhan buka hati kami akan terima firman-Mu. Firman Tuhan yang harus dilakukan, biar tumbuh di hati kami. Mohon Tuhan berkati. Kita siapkan bacaan kita. Bacaan dari Perjanjian Lama yang merupakan bahan utama kita, Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai ayat yang ke-35. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35 akan dibacakan kepada kita sekalian oleh lektor 1. Keluaran pasal 34 ayat 29 sampai 35. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketika Musa turun dari gunung Sinai, kedua loh hukum Allah ada di tangan Musa. Ketika ia turun dari gunung itu, tidaklah ia tahu bahwa kulit mukanya bercahaya, oleh karena ia telah berbicara dengan Tuhan. Ketika Harun dan segala orang Israel melihat Musa, tampak kulit mukanya bercahaya, maka takutlah mereka mendekati dia. Tetapi Musa memanggil mereka, maka Harun dan segala pemimpin jemaah itu berbalik kepadanya, dan Musa berbicara kepada mereka. Sesudah itu mendekatlah segala orang Israel, lalu disampaikannya kepada mereka segala perintah
yang diucapkan Tuhan kepadanya di atas gunung Sinai. Setelah Musa selesai berbicara dengan mereka, diselubunginya lah mukanya. Tetapi apabila Musa masuk menghadap Tuhan untuk berbicara dengan dia, ditanggalkannya lah selubung itu sampai ia keluar. Dan apabila ia keluar, dikatakannya lah kepada orang Israel apa yang diperintahkan kepadanya. Apabila orang Israel melihat muka Musa, bahwa kulit muka Musa bercahaya, maka Musa menyelubungi mukanya kembali sampai ia masuk menghadap untuk berbicara dengan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat yang kedua. 2 Korintus pasal 3 ayat 12 sampai pasal 4 ayat yang kedua akan dibaca lektor 2. Firman Tuhan, karena kami mempunyai pengharapan yang demikian, maka kami bertindak dengan penuh kebenaran. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang-orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama. Itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalsukan kami, tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di depan Allah. Amin firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Kristus berdasarkan Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-43 bagian A. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai ayat yang ke-43 bagian A. Judulnya berkata, Yesus dimuliakan di atas gunung. Firman Tuhan berkata demikian. Kira-kira 8 hari sesudah menyampaikan perkataan itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan jubahnya menjadi putih berkilau-kilauan. Tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya terlihat dalam kemuliaan dan berbicara tentang kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, sungguh baik kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia."
Namun Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Lalu terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku, pilihanku, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, tampaklah Yesus tinggal seorang diri. Pada masa itu, murid-murid itu diam dan tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Keesokan harinya ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, "Guru, aku memohon engkau menengok anakku, sebab ia satu-satunya anakku. Setiap kali diserang roh, ia mendadak berteriak. Roh itu mengguncang-guncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Aku telah meminta murid-muridmu mengusir roh itu, tetapi mereka tidak mampu." Lalu kata Yesus, "Hai generasi yang tidak percaya dan sesat, sampai kapan aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari." Ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingnya ke tanah dan mengguncang-guncangkannya. Namun Yesus menghardik roh jahat itu dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Semua orang itu pun takjub akan kebesaran Allah. Demikian Injil Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan bila kita setia memelihara firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Ya tukadana puang matua kupalantongan penangku. Ya tukadana puang matua kupalantongan penangku. Silakan duduk jemaat Tuhan. Shalom, selamat malam. Apa kabar anak-anak sekolah minggu? Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa karena Tuhan menuntun kita sehingga kita dimungkinkan boleh berjumpa saat ini di puncak atau penutupan Pekan Anak Gereja Toraja. Kita dituntun untuk merenungkan tema yang mengatakan, berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Nakwa bahasa Torayanna, membalik komi tiroi kamalak biranna puang. Ada ya? Kita baca bersama dulu supaya tidak mengantuk. Ini bisa membuat kita mengantuk. Tema kita mengatakan, berbaliklah, lihatlah kemuliaan Tuhan. Ada gambar yang saya minta untuk ditampilkan oleh operator. Tampilkan gambar itu. Nah, ada yang tahu apa namanya yang ada di telapak tangan orang itu? Anak-anak muda tidak asing dengan benda ini. Ibu-ibu juga tidak asing karena ada miripnya dengan yang dipakai di muka. Benda itu namanya glow in the dark, tanya Miss Glow. Yang di bahasa Indonesia diko bercahaya dalam gelap. Glow in the dark. Benda ini menggunakan bahan yang disebut fluorescent. Dengan bahan itu benda ini menyerap cahaya dan memantulkannya sehingga terlihat bercahaya dalam gelap. Jadi nanti Bapak Ibu saudara-saudara buka atau bertanya ke ChatGPT atau Meta AI apa saja zat-zat kimia yang ada di dalamnya.
Tapi yang saya mau katakan dengan benda ini bahwa dengan zat-zat yang ada itu dia menyerap cahaya dan kemudian memantulkannya dan terlihat bercahaya dalam gelap. Jadi dapat dikatakan dia bercahaya karena dia sebelumnya menyerap cahaya, bukan menghasilkan cahaya pada dirinya. Ini yang saya ingat ketika membaca kisah Musa waktu kulit mukanya bercahaya, seperti yang dituliskan dalam bahan utama kita di Mazmur Keluaran 34 ayat 29 sampai 35. Kulit wajah Musa bercahaya waktu bergaul dengan Allah ketika ke-10 firman Allah ditulis kembali. Selain itu ada hal yang luar biasa juga diceritakan di sana bahwa dia dipelihara Tuhan secara luar biasa, secara adikodrati, bahwa di atas gunung selama 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dan kira bisa tahan toh 4 hari saja ndak mungkin ya. Bahkan ada yang mungkin setiap 4 jam makan. Ada yang begitu ya. Saya tidak bermaksud menyinggung siapapun, hanya ya menyampaikan hal itu. Dipelihara Tuhan secara luar biasa sehingga 40 hari 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Suatu kesempatan yang sangat istimewa, suatu pengalaman yang luar biasa bagi Musa bahwa dalam bergaul dengan Tuhan hidupnya terpelihara, itu poinnya. Dalam hidup bergaul dengan Tuhan hidupnya terpelihara. Di pasal sebelumnya kalau kita melihat kembali pasal-pasal sebelumnya di Keluaran itu digambarkan bagaimana keakraban Musa bersama dengan Allah dalam pewahyuan ke-10 firman itu dituliskan kembali. Dalam pergaulan, dalam masa bergaul itu dengan Allah, hal yang luar biasa dialami oleh Musa bahwa ketika dia turun dari gunung itu dia tidak tahu bahwa mukanya bercahaya. Sehingga ketika orang melihatnya, Musa, mukamu bercahaya. Kami takut melihat mukamu. Dia tidak tahu bahwa mukanya bercahaya sehingga orang-orang ketakutan, maka dia harus menyelubungi mukanya supaya bisa berbicara dengan orang-orang yang ada di sana, sebab mereka tidak tahan melihat wajah Musa. Ibu bapak saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, beberapa orang memberi tafsiran terhadap wajah Musa yang bercahaya ini, mengatakan bahwa dengan peristiwa itu karisma kepemimpinan Musa makin menguat, sehingga dia yang berbicara langsung, yang sebelumnya Harun yang berbicara kepada orang Israel, tapi kini dengan peristiwa itu dia langsung berbicara kepada orang Israel. Dan orang Israel berserta dengan Harun melihat dan mengakui semua itu berasal dari Allah. Ibu bapak saudara-saudara dan anak-anakku sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, kita juga punya kesempatan yang sama untuk dapat bergaul dengan Allah di dalam Kristus. Sebagaimana kita yakini bersama bahwa Kristus adalah firman yang setiap hari kita boleh mengalami perjumpaan dengannya. Kristus adalah firman yang menjadi manusia dan firman yang tertulis. Ini kan juga firman yang mengisahkan tentang Kristus, yang mengisahkan tentang Mesias atau Yesus. Bahwa semakin kita bergaul dengannya, semakin dibentuk hidup kita makin serupa dengan kehendaknya. Penting untuk melihat kehidupan dan pergaulan kita setiap hari. Penting untuk setiap hari bergaul dengan Tuhan agar karakter kita makin serupa dengan Kristus. Ada pepatah yang mengatakan demikian, siapa dirimu ditentukan oleh dengan siapa engkau bergaul. Siapa dirimu, bagaimana masa depanmu, bagaimana hari-harimu ditentukan dengan siapa engkau bergaul. Seberapa jauh orang mengalami, tapi itu pepatah yang dikatakan beberapa orang. Di dalam Kristus kita beroleh anugerah untuk bergaul di hadapannya senantiasa.
Dan saya mengatakan ini adalah kesempatan yang istimewa. Kalau Musa mendapat kesempatan yang istimewa untuk bergaul dengan Allah di Gunung Sinai selama 40 hari, juga orang percaya mendapat kesempatan yang istimewa. Mestinya kesempatan yang istimewa ini kita pergunakan dengan istimewa juga. Andaikan begini Bapak Ibu Saudara-saudara, kan tidak semua orang dibolehkan masuk dalam istana kan? Tapi andaikan kita mendapat kesempatan untuk ke istana presiden, maka pasti kita akan menggunakan kesempatan itu dengan baik. Di dalam Kristus kita mendapat kesempatan yang istimewa untuk setiap hari bergaul dengannya. Melalui doa, membaca firman Tuhan, melalui persekutuan. Dan karena itu, gunakan kesempatan istimewa ini dengan sikap yang istimewa juga. Ya, saya mengatakan waktu yang kita berikan untuk datang bersekutu hari ini itu juga merupakan cara kita mengistimewakan kesempatan ini. Karena tidak semua orang menggunakan kesempatan istimewa ini. Banyak orang yang hari Senin sampai hari Minggu sama saja, tidak ada hari perhentiannya. Kalau kita mengistimewakan kesempatan ini, maka kebiasaan-kebiasaan yang baik akan semakin membentuk kehidupan kita. Pola hidup kita semakin memancarkan hal-hal yang baik dengan hidup bergaul bersama dengan Allah. Bayangkan kalau kita semua yang ada ini atau semua jemaat Rantepao memancarkan kebiasaan yang positif dalam hidupnya, maka cahaya yang ada itu akan mempengaruhi sekitar kita. Bayangkanlah kalau setiap orang tua memancarkan cahaya yang positif dari hasil kebiasaan bergaul dengan Allah, maka akan mempengaruhi anak-anaknya. Bayangkanlah kalau setiap keluarga memberi pengaruh yang positif, memberi cahaya yang positif hasil bergaul dengan Allah, maka sekitar kita akan memancarkan cahaya untuk memberi pengaruh bagi sekitar kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita perhatikan bahwa cahaya kemuliaan yang terpancar di wajah Musa itu hanya sifatnya sementara. Keadaan cahaya kemuliaan Allah yang bersifat sementara ini berbeda dengan kemuliaan yang ada dalam Kristus. Dan itu yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi di 2 Korintus, bahwa Musa adalah abdi Allah yang diperkenankan Allah untuk memantulkan cahaya kemuliaannya, tetapi Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah itu sendiri. Dan itu disaksikan juga dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Musa hanya memantulkan, tapi Kristus terang itu sendiri. Yang menurut itu Rasul Paulus, sebab jika yang pudar itu disertai kemuliaan, jika yang pudar itu disertai oleh kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Pasal 3 ayat 11 bacaan kita. Mau mengatakan begini, jika Musa saja yang memantulkan cahaya kemuliaan Allah, orang menjadi takjub, orang menjadi hormat, apalagi Kristus yang adalah terang itu sendiri. Maka berbahagialah kita yang hidup dalam Kristus, karena kita telah menemukan terang yang sesungguhnya. Dan itu disaksikan seperti yang dituliskan dalam Injil Lukas yang kita baca tadi. Bagaimana peristiwa transfigurasi terhadap diri Yesus Kristus yang disaksikan oleh para murid. Di situ diceritakan bahwa wajah Tuhan Yesus berubah penuh kemuliaan saat dia berdoa, dan kemudian ketiga murid yang dibawa Tuhan Yesus naik ke gunung, Petrus, Yohanes, dan Yakobus, menyaksikan hal itu. Kini jati diri ketuhanan Yesus disingkapkan dalam peristiwa transfigurasi itu, dan keilahian Kristus saat itu tidak lagi tersembunyi dan tidak terselubung oleh keberadaannya sebagai manusia. Dalam peristiwa itu diceritakan juga bahwa di sana datanglah Musa dan Elia. Maksud kehadiran kedua nabi ini untuk menegaskan bahwa Yesus Kristus adalah kepenuhan hukum Allah, kepenuhan dari nubuat para nabi. Dialah
juru selamat. Dan itu dipertegas lagi dengan suara yang terdengar dari dalam awan yang mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Dalam peristiwa transfigurasi Yesus sesungguhnya adalah penampakan awal Yesus mengenai kemuliaannya kelak ketika ia akan bangkit dan naik ke sorga. Jadi itu gambaran dari kemuliaannya kelak ketika bangkit dan naik ke sorga. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sementara itu selubung muka Musa dan tawaran menetap yang ditawarkan oleh Petrus kepada Tuhan Yesus, dapat kita refleksikan bahwa keduanya memiliki kesamaan. Kalau selubung muka Musa menutupi pancaran kemuliaan Allah, demikian juga dengan kemah yang ditawarkan oleh Petrus. Maksudnya, seandainya Kristus menyetujui apa yang diusulkan oleh Petrus untuk berdiam dalam kemah, maka tidak akan berangkat ke Yerusalem untuk menyongsong penderitaan dan kematiannya dan selanjutnya kebangkitan serta kenaikannya ke sorga. Ini yang mau kita lihat bersama Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa seringkali selubung muka Musa dan tawaran Petrus yang untuk berdiam dalam kemah masih mewarnai kehidupan kita orang percaya. Dalam banyak hal kita sering menutup muka, dalam banyak hal kita sering menutup telinga, dalam banyak hal kita sering menyelubungi diri kita untuk peduli kepada orang-orang, kepada sekitar kita. Ya, ada banyak konten-konten yang viral sepanjang minggu ini. Salah satunya itu seorang remaja di mana ini? Di Jawa Tengah ya, yang mencuri pisang. Kemudian diarak oleh warga, dipermalukan oleh warga, dan ternyata dia mencuri menurut beritanya, saya tidak juga menyaksikan secara langsung. Ternyata itu dicuri untuk dimasak karena sudah tidak ada orang tuanya, untuk dimakan adiknya dan neneknya ya kalau tidak salah. Bukannya hatinya terbuka untuk memberikan kepadanya, justru dipermalukan dengan diarak. Itu kejadian di sana. Di sekitar kita juga mungkin kejadian yang sama sering terjadi. Kita kadang sibuk dengan diri kita sehingga tidak peduli dengan kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Dan parahnya, situasi-situasi seperti ini justru terjadi dalam lingkungan keluarga kita. Jelas tadi dalam pengakuan dosa orang tua, kadang kita sibuk dengan pekerjaan kita, sibuk dengan aktivitas kita, lupa menikmati persekutuan keluarga. Lupa peduli dengan kebutuhan anak-anak kita bagi orang tua untuk berbagi kasih sayang dengan mereka. Itu sering terjadi di sekitar kita, bahkan dalam kehidupan kita. Masih adakah di antara kita yang masih mentradisikan makan bersama? Atau kalau tidak memungkinkan makan bersama, masih adakah di antara kita yang mentradisikan doa bersama kalau pagi atau malam? Mari kita membuka hati. Kita hilangkan selubung-selubung kesibukan yang membuat kita tidak menikmati kebersamaan itu. Dan itulah yang menjadi ajakan dari tema kita sepanjang minggu ini yang mengatakan berbaliklah, lihat kemuliaan Tuhan. Ini senada dengan ajakan yang disampaikan pemazmur dalam bacaan kita tadi. Umat diajak untuk meninggikan, memuliakan dan menyembahnya Tuhan yang kudus saja. Panggilan berbalik dalam konteks kita adalah mengarahkan pandangan hanya kepada kemuliaan Tuhan. Karena di sekitar kita ada banyak kemuliaan-kemuliaan yang menawarkan kita untuk berpaling dari kemuliaan Tuhan. Kita dipanggil untuk melihat kemuliaan Tuhan, berbalik dari kehidupan-kehidupan yang membawa kita kepada kebinasaan. Kita juga di minggu ini memperingati transfigurasi yang kita pahami sebagai suatu perubahan tampilan pada Yesus. Apa yang mau kita maknai? Kita diajak untuk berbalik dari pola hidup kita yang lama dan memandang kepada Yesus yang memberi kehidupan. Kalau kita melakukannya itu, maka kita akan hidup senantiasa bergaul dengan Allah, sehingga seperti Musa yang bergaul dengan Allah, memancarkan kemuliaan Tuhan.
hidupnya dipelihara. Kalau kita bergaul dengan Tuhan, maka kita juga dimungkinkan kehidupan kita dibentuk dengan pola-pola yang positif, pola-pola yang seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Sehingga benarlah lagu yang mengatakan, di wajahmu kulihat di wajahmu apa? Ya, yang untuk bapak-bapak kiseng kebang itu mama anak, kau ni kulihat di wajahmu. Pataruk kalian abang kami. Ya, dalam marah-marah, ya anak kita juga bisa mengatakan begitu kalau mani milik kemelambi. Tung, ya. Tanggal lo ya Bang Asia. Anak-anak boleh bernyanyi kepada mamanya atau bapaknya ketika marah-marah terus, tapi tidak bermaksud mengejek ya. Kulihat di wajahmu kemuliaan Tuhan, ya. Semoga itu bisa menginspirasi untuk mengubah raut muka. Kalau kita hidup senantiasa bergaul dengan Tuhan, maka orang-orang akan mengatakan, kulihat di postinganmu kemuliaan Tuhan, bukan postingan yang mencaci maki, postingan yang tidak berfaedah dan sebagainya. Kalau kita hidup bergaul dengan Tuhan, maka orang akan mengatakan, ku dengar di perkataanmu kemuliaan Tuhan, yang mengubah hidupku untuk juga mau memuliakan Tuhan. Dan itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Sepanjang seminggu kita telah melaksanakan Pekan Anak Gereja Toraja sebagai bentuk untuk membawa anak-anak kita bergaul dengan Tuhan melalui aktivitas-aktivitas yang disediakan. Tentu orang tua mendukung kegiatan ini. Selalu diserukan bagi guru-guru sekolah minggu supaya gedung-gedung gereja yang kita bangun bermiliar-miliar itu, beratus-ratus juta itu, kita efektifkan untuk berkegiatan bersama dengan anak-anak. Betapa tidak efektifnya kalau gedung, berapa anggarannya nih gedung Bungalalan ya? Miliar ya. Kalau hanya dipergunakan sekali seminggu, kan ya beberapa gedung-gedung gereja kan seperti itu, dibangun miliar-miliaran, nasi besar dipakai sama minggu. Selalu diserukan supaya guru-guru sekolah minggu mengefektifkan kegiatan di gedung-gedung gereja seperti ini untuk menarik anak-anak kita dari kebiasaan-kebiasaan yang bermain game, bermain gadget yang tidak dipantau orang tua dan sebagainya. Supaya melalui kegiatan-kegiatan di gereja, anak-anak kita dibawa untuk mengalami pergaulan dengan Allah melalui aktivitas-aktivitas. Karena itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tinggalkan cara hidup yang lama dan berbaliklah bergaul bersama Allah untuk dapat memancarkan kemuliaan Tuhan. Sekali lagi, tinggalkan cara hidup yang lama dan berbaliklah bergaul bersama Allah untuk dapat memancarkan kemuliaan Allah. Roh Kudus menolong kita dan membimbing kita untuk senantiasa hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita meraih saat teduh, merenungkan dan menegaskan dalam hati setiap kita pribadi untuk senantiasa memandang kepada Tuhan, menyaksikan kemuliaan-Nya. Berkomitmen senantiasa mengalami hidup bergaul dengan Tuhan, menggunakan kesempatan-kesempatan yang istimewa yang Tuhan berikan untuk bergaul dengannya, agar dalam hidup bergaul itu kita dapat menyaksikan kemuliaan Tuhan untuk kita pancarkan bagi sekitar kita. Roh Kuduslah yang akan memampukan dan menolong kita semua. Amin. Ke dalam simbolisasi hari ulang tahun ke-70 SMGT. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kekasih. Sungguh hari ini adalah hari yang penuh sukacita bagi kita semua, karena hari ini kita merayakan 70 tahun SMGT hadir di dunia sejak tanggal 27 Februari 1955. Sungguh luar biasa, ini hari yang begitu spesial bagi seluruh SMGT yang ada di dunia. Dan sebagai wujud sukacita kita akan merayakannya. Saya mengundang Bapak Pendeta Julianus Tandisau selaku Sekretaris Umum Pengurus SMGT. Silakan Pak Pendeta untuk bergabung, dan juga Ketua SMGT Jemaat Rantepao Kakak Reksi Frans
bersama anak-anak SMGT. Ayo maju semuanya anak-anak SMGT yang hadir pada malam hari ini. Mari kita ke depan dan juga seluruh guru sekolah minggu dan pengurus SMGT Jemaat Rantepao. Ayo mari, ayo yang masih duduk silakan maju ke depan. Kita bersyukur 70 tahun SMGT dapat berdiri sampai saat ini, itu semua karena penyertaan Tuhan kepada kita semua. Kita akan bersama-sama menyanyikan himne SMGT. Ya, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Happy Birthday to You SMGT. Sambil bertepuk tangan Bapak Ibu Saudara, kita menyanyi lagu Happy Birthday untuk SMGT. Happy birthday SMGT, happy birthday to you SMGT, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sekali lagi, happy birthday to you SMGT, happy birthday to you SMGT, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Bapak Ibu Saudara dan adik-adik, kita akan bersama-sama meniup lilinnya. Kita bersama-sama nyanyikan tiup lilinnya, tiup lilinnya. Tepuk tangan lagi dong. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Oke, kita hitung mulai dari hitungan 7 sampai 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Silakan Pak Pendeta bersama adik-adik kita tiup. Tiup. Luar biasa. Sekarang kita potong kuenya. Potong kue.
sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Secara simbolis, Bapak Pendeta Yulinianus Tadisau akan memotong kue. Tepuk tangan dulu dong, luar biasa. 70 tahun SMGT berdiri sampai saat ini, itu semua karena Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita berdiri, kita menyanyikan Mars SMGT. Mari berdiri. SMGT luar biasa, SMGT luar biasa. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk kita semua. Silakan duduk, silakan kembali kakak-kakak guru sekolah minggu. Terima kasih. Mari bersama kita naikkan syukur dan sifat kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau. Besar kasih setiamu memelihara, memberkati hidup kami. Kami boleh menikmati hadirat-Mu dalam persekutuan saat ini. Kami memuji, kami memuliakan nama-Mu. Kiranya Tuhan berkenan atas puji-pujian kami. Firman-Mu taruhlah dalam hati dan pikiran kami. Buatlah kami senantiasa merindukan hadirat-Mu ya Tuhan, supaya kami senantiasa merindukan bergaul dengan Tuhan, agar hidup kami dipelihara dan senantiasa dimungkinkan memancarkan kemuliaan Tuhan bagi sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap pemeliharaan-Mu, penyertaan dalam kehidupan kami. Di dalam pengasihan-Mu kami senantiasa berpengharapan. Sebagaimana pada kesempatan ini ya Tuhan, kami datang kepadamu berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang sakit dan sementara dalam pemulihan, Opa Dea, sementara pemulihan di Makassar, Ibu Deka Tonapa, pemulihan di rumah, Nenek Wandi, perawatan di rumah, Ibu Yulianti Palamba, pemulihan di rumah, Ibu Maria, pemulihan di rumah, Ibu Yohana Sande, pemulihan di rumah, Saudari Sukma Malisan yang ada di Makassar, Ibu Marta Toding di Tagari, Ibu Mariones, pemulihan di rumah, Ibu Emita Lesang, pemulihan di rumah, Bapak Yohanes Take yang dirawat di rumah sakit Elim, dan juga anak kekasih Repa di klinik Evergreen. Tuhan menolong, memberkati mereka sehingga upaya untuk memperoleh pemulihan dan kesembuhan dimungkinkan terjadi karena Tuhan yang menyatakan kuasa dan pertolongan Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa bagi jemaat-Mu, orang tua, saudara-saudara kami yang merindukan untuk bersekutu di gedung gereja ini, tapi karena berbagai kemungkinan, termasuk karena tidak mampu lagi, karena kondisi fisik, Tuhan mengetahui kerinduan mereka. Tuhan menjamah mereka, Tuhan menjumpai mereka, memberkati kehidupan mereka sehingga senantiasa merindukan hadirat-Mu dalam kehidupan mereka, dan dimungkinkan ya Tuhan menikmati hadirat-Mu walau mereka berada di rumah. Tuhan Bapa di sorga, kami berdoa untuk segala usaha dan pekerjaan jemaat-Mu ya Tuhan, pekerjaan yang sementara dikerjakan dan berbagai usaha yang dikelola, Engkau campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga semua itu ya Tuhan tidak sia-sia tetapi mendatangkan berkat-Mu, dan kepadamu senantiasa syukur senantiasa dinaikkan.
Juga kami mendoakan anak-anak-Mu ya Tuhan dalam pendidikan, anak-anak-Mu dalam pertumbuhan, dalam masa muda, Engkau memberkati mereka. Sehingga kehidupan yang dijalani senantiasa dalam tuntunan dan hikmat-Mu menuntun mereka sehingga bertumbuh makin mengenal cinta kasih-Mu dan kehidupan mereka diarahkan pada kehendak-Mu untuk meraih masa depan yang penuh harapan sesuai janji firman Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan bagi orang tua saudara-saudara kami yang menikmati berkat-Mu lewat pertambahan umur di sepanjang minggu ini. Engkau yang memperkenankan mereka ditambahkan umurnya. Engkau juga ya Tuhan yang akan menolong memberkati mereka menjalani hari-hari hidup karunia Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk penyelesaian gedung Bunga Lalan tempat kami beribadah ini. Engkau lah ya Tuhan yang campur tangan sehingga segala rencana untuk penyelesaian boleh berjalan dengan baik. Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jemaat-Mu di tempat ini. Bapa di sorga, juga kami berdoa untuk persiapan saudara-saudari kami untuk pelayanan perkawinan saudari Oktaviana Nelly Borong dengan saudara Aris Pasakpang yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 7 Maret tahun ini. Kiranya Tuhan yang mempersiapkan kehidupan mereka untuk menerima berkat-Mu. Juga ya Tuhan kami berdoa untuk saudari kami Feli Barak dengan saudara Luki Bunga Lino yang juga akan mempersiapkan hidup mereka menerima berkat-Mu pada tanggal 8 Maret di tempat ini. Engkau menolong mereka, memberkati mereka sehingga mereka sungguh mempersiapkan diri mereka untuk memasuki rumah tangga karunia Tuhan. Juga ya Tuhan kami berdoa bagi orang tua saudara-saudara kami yang berduka cita seperti yang dialami keluarga almarhum Desti Takke dan juga keluarga almarhumah Stin Sambo atau Nenek Pedi dan juga keluarga almarhumah Maria Atte atau Nenek Genta. Tuhan hiburkan segenap keluarga sehingga dalam duka cita yang mereka alami senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Engkau hadir menghiburkan, menguatkan mereka sehingga dalam duka cita senantiasa menyaksikan kehadiran Tuhan, mengokohkan iman dan pengharapan mereka. Bapa di sorga, kami terus mendoakan pemerintah kami, negara kami, juga berdoa bagi TNI, Polri, para medis, buruh, pedagang dan lain sebagainya. Engkau memberkati kehidupan kami semua dengan segala tugas dan tanggung jawab yang Tuhan karuniakan. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami sehingga di negeri ini kami hidup dalam damai sejahtera-Mu karena hikmat-Mu yang menuntun kami. Bapa dalam sorga, ini kami yang datang kepadamu membawa kehidupan kami, membawa segala harapan kami. Tuhan dengarkan kiranya. Dalam semua itu ya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Kami datang kepadamu di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang senantiasa mengajar kami berdoa, kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri, kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Firman Tuhan berkata, namun apabila seseorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil dari orang itu. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Tuhan, di situ ada kemerdekaan. Amin. Dari pagi hingga malam mari kita bekerja, mewartakan kasih Tuhan yang mesra. Bila dunia dan tugasku selesai, pun di rumah Tuhan aku pun serta. Bila nama dibacakan, bila nama dibacakan, bila nama dibacakan,
pada saat itu aku pun serta. Bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekolah minggu yang kekasih dalam Tuhan, pergilah dan nampakkan kemuliaan Tuhan bagi sekitarmu melalui kata dan perbuatan. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan, sebagai nyanyian syukur kita atas ibadah persekutuan kita pada malam ini, mari kita kembali memuji memuliakan Tuhan, kabarkan Injil-Nya. Bukan tangan kita masing-masing. Aku ingin kabarkan Injil-Nya, kabarkan Injil-Nya, kabarkan Injil-Nya. Agar kawan-kawanku semua datang kepadanya. Aku ingin Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya. Ibu, bapak dan saudara, sama-sama semuanya. Mari Bapak Ibu bersyukur. Demikianlah ibadah kita pada malam ini. Kita akan kembali dengan penuh sukacita. Tuhan memberkati kita semua.